Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri darain. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul hakim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين. ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله الكريم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبارك إلى يوم الدين آمين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa yang budiman, perkenankanlah saya pada kesempatan ini hari Jumat tanggal 2 April 2023 pukul 19:10. Saya di dalam ruang belajar kajian Islam Al-Barokah Dusun Kedung Rukun, Desa Kedung Pring, Kecamatan Barong Panggang, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Indonesia ingin berbagi ilmu tasawuf, Management of
Head atau head management. Head management. Jadi head management science. Jadi ilmu tata kalbu, ilmu penataan hati. Pada kesempatan ini saya akan mengangkat sebuah tema keutamaan takwa. Kitabnya Kifayatul Atqiya, terbitan Tubi'ala Nafakati Maktabati Matbaati Nuril Huda Surabaya. Nah, yang baca Khairul Huda. Kitabnya diterbit pada percetakan Nurul Huda ya. Nur, light, Huda, guidance. Jadi light of guidance, cahaya bagi petunjuk, di Surabaya. Terbitan Surabaya. Kitab Kifayatul Syarah Kifayatul Atqiya, di komentar, kitab komentar yang bernama Kifayatul Atqiya Minhajul Asfiya, karya Sayyid Abu Bakar yang dikenal dengan Sayyid Bakri Al-Makki. Halaman 7. Nah, ini mengomentari sebuah syair dari kitab Bidatul Atqiya ila Thoriqil Auliya, karya Syekh Zainuddin bin Ali Al-Ma'bari Al-Malibari ya, ini India ya. Malibar. Warga Malibar, India. Kita mulai saja. Syair ini adalah merupakan syair ketiga. Bunyinya begini. Takwal ilahi matarukul lisa'atatil wa tiba'a wa rasul syarika ba'ila. Takwal ilahi matarukul lisa'atatil wa tiba'a wa rasul syarika ba'ila. Takwal ilahi matarukul lisa'atatil watiba'u wa rasul syarika ba'ila. Kalau diterjemah kurang lebihnya begini. Takwal ilahi, adapun ketakwaan kepada Allah adalah madarukul lisa'atatin, menjadi sumber atau poros tiap kebahagiaan. Watiba'u awa, adapun pengikutan hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu adalah ra'su syarri khabai. Jadi pangkal kejahatan, tali temali setan. Jadi setan itu mempunyai tali yang luar biasa. Yang tali ini untuk mengendalikan anak Adam atau manusia. Tali yang ampuh adalah namanya hawa nafsu. Ini membahas keistimewaan takwa dalam Kifayatul Atqiya. Setelah syair ketiga dalam kitab Hidayatul Atqiya ila Thoriqil Auliya. Jadi panduan hidayah, panduan guidance bagi orang-orang intelek, orang-orang yang cerdas menuju jalan para wali Allah. Ila Thoriqil Auliya. Jadi, mempelajari supaya jadi kekasih Allah, wali Allah. Metodenya dimuat dalam kitab ini. Syuru'un ini adalah penanganan atau penerjunan bima di dalam sesuatu, wa yang ada pun ma adalah al-maksud, yang menjadi tujuan min hadan nadmi, daripada syair atau nadman. Jadi
Sahabat tadi Abu Bakar yang dikenal Sayyid Bakri tadi, dia berkata bahwa sekarang adalah saatnya untuk membahas apa yang untuk mengomentari apa yang dimaksudkan dalam syair tadi. Takwal ilahi matarukul sa'adatin watiba'u awalan syarri kabaila. Jadi mengikuti hawa nafsu ahwa. Jadi mengikuti hawa nafsu itu menjadi sumber segala bencana. Karena tali temali iblis dan kawan-kawan yang dibuat mengendalikan manusia supaya mengikuti mereka. Ini namanya hawa nafsu. Hawa nafsu adalah sesuatu yang berlawanan dengan syariat, dengan aturan Tuhan. Jadi keinginan yang melanggar aturan Tuhan namanya hawa nafsu. Hawa nafsu pasti mengajaknya ke arah kejelekan. Karena syariat melarang berbuat jelek. Wahwa adapun yang dimaksud dari syair ini adalah membatas sesuatu yang taju, yang butuh ilahi malema sapa saliku tariqil akhirah. Jadi sesuatu yang dibutuhkan oleh para pejalan, penempuh jalan menuju akhirat. Mubtadian seraya memulai bil asli kepada pangkal atau asal al jami' yang mencakup li khairai dunia, bagi kebaikan dunia wal akhirat dan akhirat. Jadi sumber untuk mencapai memperoleh kebaikan dunia dan akhirat adalah takwa. Karena itu maka takwa diletakkan di bakasan pertama dalam ilmu tasawuf. Jadi setelah basmalah, hamdalah itu saya lompati dulu pengantarnya. Nah, yang penting dulu sudah membahas tentang asas-asas ilmu tasawuf. Ada 10 itu. Ya, definisi, gelanggang pembakasan, pembicaraan atau pembakasan, tujuan 3. Terus tujuan, keutamaan, hukum, ya hukum dulu 4. Keutamaan, perbandingan dibanding ilmu 6, ya sudah. Masalah-masalah yang dibahas, nama 8. Nama itu sebutan tasawuf kalau dulu. Kurang 2 ini apa ini? Nah, itu namanya asas-asas atau dasar-dasar ilmu tasawuf 10. Jadi orang mempelajari bidang studi apapun harus mengerti itu 10 hal itu, sehingga secara sekilas sudah mendapat potret dari bidang kajian yang akan dipelajari, sehingga langkah dalam penekunan itu tidak terseok-seok, tidak bertatih-tatih, tapi terus ya. Jadi terus mengokoh cita-citanya atau keinginannya pelajari ilmu tersebut. Itu ada kemungkinan jika sudah diketahui foto ya, landasan ilmu yang akan dikaji itu. Jadi pertama definisi pasti harus. Kalau ingin sholat, maka sholat harus tahu definisinya dulu. Sholat secara logat adalah doa. Secara istilah adalah ujaran-ujaran atau ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram, yang diakhiri dengan taslim, greeting, pemberian salam, disertai beberapa syarat spesifik, syarat-syarat tertentu. Itu sholat, definisi secara istilah yang berlaku di lingkungan muslim lahir, para sarjana hukum Islam atau al-fuqaha. Nah, sekarang kita kembali kepada, jadi
Karena takwa adalah merupakan sentral atau sumber atau merupakan pokok asal ya boleh, atau madar ya boleh, madar atau tempat berputar poros. Jadi bahagia ya lewat situ, gak bahagia ya boleh meninggalkan itu takwa itu. Wah, adapun takwa sekarang membahas definisi secara istilah. Wahwa adapun takwa, wahwa adapun al asal al jami, jadi sesuatu yang menjadi pusat kebaikan dunia dan akhirat, yaitu at-taqwa. Namanya takwa. Takwa secara logat takut. Ya. Takwa secara logat takut. Waya adapun secara istilah, waya adapun pengertian takwa ada secara istilah, ia adalah ibaratun, ya, sebuah kata istilah. Anintisali awamirillahi, tentang pengikutan ya, kepatuhan terhadap perintah-perintah Allah. Wajitina bunawahi, sekalian penjauhan diri dari larangan-larangan Allah Ta'ala, dohiron, secara lahir, secara fisik, batinan, dan secara batin, secara psikologis, ragawi juga. Jadi menjauh itu tidak hanya di orang seperti orang-orang yang disebut dengan kleptokrat ya, kleptokrat, orang-orang munafik ya. Ini lahirnya sholat, puasa, haji, ikut perang, tapi sejatinya mereka adalah orang kafir, jadi munafik. Bukan itu namanya takwa, walaupun sholat orang munafik bukan takwa. Jadi takwa itu harus patuh kepada Allah Ta'ala itu secara lahir dan batin. Menurut kitab ini, masih syari takdim, disertai rasa menghormati, ya, mengagungkan. Ini tidak boleh melecehkan, merendahkan, menghinakan, tapi harus hatinya juga merasa berniat mengagungkan kepada Allah Ta'ala. Lillahi, kepada Allah, haibah, dan takut. Warubah, ya takut minallahi, kepada Allah Ta'ala. Nah, supaya tidak terlalu panjang ya, ini nanti videonya ya isinya cuma sedikit. Nah, supaya kita tahu berdasarkan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim bahwa kalau bertakwa bisa begini. Nah, ini hanya sebagian yang disebut dengan keistimewaan takwa. Nah, itu saya kira mengenai definisinya sudah cukup. Jadi takwa secara logat adalah takut. Secara istilah di sini adalah ahli tasawuf. Tasawuf ya bisa bahasa yang keren ya. Sufisme atau sufisma. Jadi, itu sama artinya dengan tasawuf. Ya, bahasa Inggris diserap ke Indonesia, sufisma. Nah, sekarang membahas tentang keistimewaan takwa. Sehingga tadi dikomentari bahwa takwa adalah merupakan sumber utama untuk meraih kebahagiaan atau kebaikan dunia dan akhirat. Oke, di sini walhasil ya, saya singkat saja. Walhasil, jadi kesimpulannya, layanalu, ya, seseorang itu tidak akan memperoleh khairon,
Oh, la yunalu, tidak akan dicapai apa khairun, kebaikan, ajilan, ya, yang bersifat ya dalam keadaan apa cepat. Nah, ini mungkin bahasa kiasan. Artinya adalah kebaikan dunia. Ini kebaikan yang cepat namanya kebaikan dunia. Wala ajilan, dan juga tidak akan diperoleh kebaikan yang perlahan-lahan atau slowly. Ajilan dalam keadaan tertangguhkan atau kalem-kalem. Kalem-kalem ya di akhirat. Nah, mungkin itu maksudnya. Illa bitaqwa. Jadi kalau ingin memperoleh kebaikan yang bersifat ajilan, segera, yaitu kebaikan dunia, ya misalnya kepingin usaha sukses, ya harus takwa. Kalau gak takwa ya, misalnya bisnis dagangnya didatangi orang banyak, suatu saat akan lari pengikut apa itu pelanggannya. Karena biasanya kalau tidak takwa itu usahanya itu dicampuri penipuan, itu pasti itu. Orang yang enggak, jadi nggak ada orang yang nggak beriman jujur itu, nggak ada itu. Jangan sampai dipercaya itu penipuan ya. Pura-pura orang nggak beriman, usaha apa sudah pura-pura. Kalau ada kesempatan mesti menindas kita, menjatuhkan kita untuk kepentingan suksesnya sendiri. Walayat wala bidab'i. Ya. Jadi kalau tadi la yunalu khairun ajilan wala ajan illa bidab wala bidab'i syar'in. Wah, bidab'i syar'in ya. Dan tidak akan juga dicapai untuk penolakan kejahatan bagi atau bahaya syar'in, kejahatan atau bahaya ajilan dalam keadaan yang bersifat segera. Jadi bahaya yang bersifat segera pun bisanya ditolak dengan takwa. Ajilan wala ajilan, doiron wala batinan, lahir dan batin, atau penolakan ya kejahatan, kejelekan yang bersifat akhirat, lahir dan batin, illa bitakwa, kecuali dengan jalan takwa. Penolakannya cuma itu, kejahatan dunia dan akhirat ya takwa, kesuksesan dunia akhirat ya takwa. Waya adapun takwa, waya adalah wasiatullah, termasuk pesan Allah Ta'ala lil awalina, terhadap umat kaum terdahulu, wal akhirin, dan kaum yang akhir ya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa baraka wala ali lamiddin, amin. Ya kita ini masuk umat akhir. Qala ta'ala, wa ta'ala berfirman, pada surah Allah Ta'ala akan memberi pertolongan kepada orang yang bertakwa tentunya. Seperti difirmankan Allah Ta'ala dalam Al-Quran Al-Karim surah Al-Baqarah ayat 194. Ini juga sudah saya muat di grup-grup. Ya, grup-grup saya dulu ada sekitar 100. Karena saya sibuk di profil sekarang ya. Di grupnya belum sempat mengelola. Tapi naskah di grup itu tidak akan hilang. Tidak ada yang menghapus. Jadi naskah yang saya tulis tahun 2012 sampai sekarang masih ada. Jadi seperti tempat arsip gitu. Tapi sekarang lebih canggih. Di mana-mana diarsipkan, cerita dia diarsipkan.
apa saja ya, seperti apa yang ada dalam WhatsApp itu juga diarsipkan. Jadi nggak khawatir hilang. Dan arsipnya biasanya di WhatsApp itu tidak ada yang tahu kecuali yang punya. Dia tidak tahu itu pengakuan orang. Kita nggak tahu sendiri. Jadi dalam surah Al-Baqarah ayat 194 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya kira habis ini tadi. Masih jalan. Mau saya lepas. Saya kira habis. Masih 26 menit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Kalau diterjemah kurang lebihnya begini. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا, dan sungguh saya Allah telah berwasiat. Berwasiat alladzina terhadap orang banyak. Orang banyak utuh yang mereka telah diberi Alkitab terhadap kitab. Kitabnya Allah Ta'ala. Bisa kitab Taurat atau Injil. Min qablikum, yaitu orang-orang yang sebelum kalian, sebelum kamu sekalian, sebelum umat Islam. Wa iyyakum, dan juga kamu telah diwasiatkan oleh Allah Ta'ala, direkomendasikan. Untuk apa? Anittaqullah, hendaklah kamu sekalian bertakwa Allah terhadap Allah. Dah. Yang sekarang keistimewaan yang kedua. Ini yang penting, ini yang kedua, sangat penting. Soalnya segala sesuatu membutuhkan yang kedua. Wakam, dan pirang-pirang a'arataba telah menertibkan. Siapa Allah Ta'ala ala takwa, terhadap takwa. Artinya dengan takwa itu akan bisa dicapai bermacam-macam kebaikan, atau bisa bermacam-macam penolakan kejahatan dengan takwa. Min khairatin, yang berupa kebaikan-kebaikan sifatnya adimatin, yang agung. Wa fawaidah, dan berbagai efektivitas, kemanfaatan jasimatun, yang agung. Jadi dengan takwa banyak sekali keistimewaan ya, yang mengikuti takwa itu. Artinya dengan takwa orang akan mendapatkan bermacam-macam kebaikan. Famin dalika, adapun sebagian dari kebaikan-kebaikan tadi atau manfaat-manfaat tadi, mu'inu ya. Baik. Ma'inuhu, yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala lil muttaqi, bagi orang yang bertakwa. Qala dawu, jadi qala telah berfirman siapa, saya melihat ayatnya, saat itu sudah tak ketik ayatnya. Itu sudah naskah, sudah lama. Nah, sekarang saya simpan supaya aman. Nanti yang nyimpan orang banyak karena sudah berupa video. Mungkin ada yang menyimpan. Jadi insya Allah sampai kiamat
Sekarang bikin video, insya Allah sampai kiamat tidak habis. Nah, cuma itu. Terus direvisi, tak boleh buat. Yang sudah tidak apa-apa salah ya. Jadi direvisi. Kalau memang perlu dihapus ya dihapus. Sesudah ada yang revisinya. Jadi melangkah tidak boleh takut salah. Ulama yang besar-besar itu kitabnya jarang yang tidak ada salah. Penerbit yang hebat itu Darul Fikr. Kadang-kadang membingungkan pembaca. Seperti tafsir ini. Al-Hujjat ditulis Al-Hujub, ya kan? Jauh sekali. Kalau Al-Hujjat itu adalah hujah-hujah, argumen-argumen, dalil-dalil yang sulit dibantah atau tidak terbantahkan. Nah, kalau Al-Hujub itu tabir, kan jauh artinya bingung yang memahami itu. Tapi karena Allah Ta'ala menjanjikan siapa yang bertakwa diberi ilmu laduni. Nanti, ya ini masih belum menyangkut laduni. Nah, iya, tapi ketiga nanti laduni. Jadi, ini tadi, nah itu salah cetak juga. Makanya saya bingung, ma'inu gak bisa dibaca. Tapi saya diberi Allah tahu. Kalau melihat ayatnya ini kesertaan Allah terhadap orang bertakwa. Nah, jadi kalau orang bertakwa akan disertai Allah mestinya ma'iyatuhu. Jadi kebersamaan Allah bersama Allah Ta'ala lil muttaqi bagi orang yang bertakwa. Jadi siapa yang bertakwa itu ada janji dari Allah Ta'ala pertolongan. Jadi Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Ini menjelang akhir ya, kurang 5 atau kurang 4. Al-Baqarah akhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sadaqallahul karim. Wa'lamu, ketahuilah oleh kamu sekalian, annallaha, sesungguhnya Allah adalah ma'al muttaqin, bersama orang-orang yang bertakwa. Artinya pertolongannya yang bersama. Jadi yang bersama itu artinya pertolongan, yakni orang-orang yang bertakwa dijanjikan untuk selalu ditolong oleh Allah Ta'ala. Jangan takut. Jadi jangan takut. Apalagi kalau sudah cucu-cucunya Rasulullah SAW itu nggak pernah punya takut. Nggak butuh teman. Kalau cucu-cucunya Rasulullah itu nggak butuh teman. Walaupun nggak dipanggil Sayyid, Habib, Syarif, Syarifah. Orang yang pemberani dakwah terus walaupun sendirian, nggak takut kelaparan, nggak takut lain-lain lah. Takutnya hanya Allah Ta'ala. Itu rata-rata cucunya Rasulullah SAW. Walaupun nggak tenar nggak kesohor di internet itu Habib, banyak sekali pejuang yang tangguh-tangguh di tanah Jawa ini. Habib, Sayyid. Artinya kalau sudah turun Wali Songo itu tembus kepada Rasulullah SAW dari satu sisi kadang itu. Ya misalnya Buyut Dewi Skardadu, nah, putri keturunan Majapahit dari Banyuwangi, Belambangan. Tetapi Buyut Maulana Ishaq kan masih turunnya Rasulullah SAW. Jadi siapa saja kalau anak cucunya Buyut Sunan Giri itu anak cucunya Rasulullah. Tapi nggak perlu diakui siapapun, nggak ada gunanya. Jadi kalau merasa anak cucunya Rasulullah itu malah harus menyentuh yang lebih baik. Jangan menyentuhi hal-hal yang walaupun tidak sampai haram. Petete nih. Kadang melawan aparat nih. Menonjolkan keturunan Rasulullah, itu gimana itu? Yang ngomong dengan masyarakat
walaupun itu ABRI, walaupun polisi. Kalau Sayyid itu mestinya ngayomi dengan ABRI, dengan polisi, dengan legislator, dengan eksekutor, dengan itu kan anaknya semua kalau umat Islam. Walaupun bukan umat Islam, Rasulullah juga melindungi, merahmati seluruh alam. Jadi jangan Habib Said malah petetek senengannya bentrok ambek aparat. Habib kesurupan demi tendi itu. Ya gitu loh. Kalau ingin dibuktikan, saya siap. Jadi konsep itu, kalau anak cucunya Rasulullah, konsepnya harus adil, moderat, toleran, proporsional. Minimal itu. Itu semua ada ayatnya. Dan itu sudah dirumuskan oleh para orang yang biasa menangani organisasi. Jadi orang biasa membaca teori. Misalnya sampai titelnya sampai S3 ya. Tapi kalau tidak pernah belajar berorganisasi langsung, itu nggak ngerti apa-apa. Kalau masih organisasi itu ya titelnya saja. Hanya teori. Kadang itu separuh selisihnya teori dengan di lapangan. Ya. Jadi kalau ngaku anak cucunya Rasulullah SAW, beri contoh yang baik umat Islam. Jangan menyintai umat Islam untuk memberontak umarok. Pemerintah, melawan pemerintah. Baca dulu kitab Ihya, bagaimana ya, teorinya berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Di dalam kitab Ihya ada. Ya pernah melihat-lihat, membuka-buka gitu aja. Yang ketiga ya, supaya cepat selesai ya. Wa min dalika, dan termasuk ya. Jadi yang pertama tadi ma'iyatuhu subhanahu wa ta'ala. Jadi kesertaan Allah ta'ala pada orang yang bertakwa. Jadi yang pertama tadi, takwa adalah merupakan wasiat Allah yang sejak dulu kala umat-umat terdahulu dan termasuk umat Islam juga. Terus yang pertama, kelebihan takwa adalah orang yang bertakwa itu diiringi oleh pertolongan Allah Ta'ala. Jadi Allah menyertai, artinya pertolongan. Jadi jangan takut. Asal bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tapi landasannya ya iman dulu. Iman, percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa, kemudian melaksanakan syariatnya, aturan. Itu namanya takwa. Jadi pematuhan perintah-perintah, penjauhan diri dari larangan-larangan, disertai rasa penghormatan, mengagungkan terhadap syariat ya, dan pembuat syariatnya ya Allah tadi. Nah, disertai penghormatan itu lahir dan batin. Nah, kalau orang menafikan lahirnya, batinnya tidak percaya. Sekarang yang ketiga, wa min dalika, yang kedua ya, kelebihan takwa, min dalika, dan adalah sebagian dari kebaikan-kebaikan yang agung dan manfaat-manfaat yang besar bagi takwa, al ilmu. Jadi ada janji dari Allah Ta'ala itu akan memberi ilmu al-ladunni, yang bersifat langsung dari aku Allah. Jadi diberi al ilmu ladunni. Tim dalam ilmu ladunni, kala berfirman siapa Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah. Keliru ya, saya ulangi tadi.
Yang mendapat pertolongan dari Allah tadi itu surah Al-Baqarah ayat 194. Di dalam kitabnya tidak ada. Nah, kalau tidak ada ya sulit ya nyampaikannya. Nah, lain kalau sudah ada naskahnya. Nah ini nanti langsung saya beri naskahnya. Di samping video ada naskahnya. Dan ada tempat-tempatnya surat dan ayat. Jadi yang pertama tadi wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah yakni pertolongannya adalah ma'al muttaqin, menyertai orang-orang yang bertakwa. Itu surat Al-Baqarah ayat 194. Kemudian yang kedua ini ilmu laduni. Ini Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat hampir akhir ya, 282. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Sadaqal karim. Wattaqu, dan takutlah kamu sekalian. Takutlah Allah kepada Allah. Wa yu'allimu, dan akan mengajarkankum kepada kamu sekalian siapa Allah Ta'ala. Berapa menit? 41 menit, nggak panjang-panjang. Nah, nanti malam insya Allah bikin video 3. Ini dilanjutkan nanti part 2. Wa min dzalika adalah sebagian dari kebaikan yang agung dan kemanfaatan-kemanfaatan yang agung juga. Apa an-najatu? Mendapat keselamatan orang takwa. Selamat minan nari, dari siksa api neraka. Qala berfirman siapa Allah Ta'ala. Nah, surat apa ini? Wattaqullaha. Allah Ta'ala telah berjanji akan menyelamatkan orang yang bertakwa dari api neraka. Surat Maryam loh. Ini gimana ini nanti? Ya, wa yu'allimukum. Nah, yang selamat dari api neraka ini yaitu pada surah Maryam ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Ya begini, ditugel-tugel sedikit-sedikit. Ini namanya mengambil mahallus syahid. Pas lokasi yang bisa dibuat dalil atau argumen. Jadi mahallus syahid, tempatnya dalil ini. Jadi tsumma nunajji, kemudian saya Allah akan menyelamatkan alladzina, terhadap orang-orang silanya ittaqu yang mereka telah bertakwa. Terus ada lagi wa min dzalika al-makhraj, dan sebagian dari kebaikan yang agung dan manfaat-manfaat yang agung juga al-makhraju, adapun way out ya, diberi jalan keluar minas sadai, dari berbagai kesulitan. Di samping itu warziku, dan akan diberi Allah Ta'ala rezeki min khaisu, dari sudut layak tasib, yang dia tidak bisa memprediksi. Jadi datangnya nanti dari siapa, jam berapa, tempatnya di mana, yang berupa uang apa, ATM ada miliaran, nggak tahu. Namanya rezeki tak terduga. Ini janji Allah Ta'ala bagi orang bertakwa. Terus wa'adumu wal yusru, dan Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan. Nah, makanya orang takwa itu pikirnya nggak resah mikirnya dosa saja. Tapi kan apa? Allah Ta'ala sudah menjadikan bermacam-macam ya kemudahan, ya semacam-macam lah. Wa'adul ajri, dan Allah Ta'ala juga menjadikan
pahala yang agung. Qala ta'ala, ini suratnya saya tak lihat di komputer. Itu sudah saya sebar kemana-mana ini. Nah, kalau bikin video sudah ada naskahnya gini tambah enak. Jadi wa may yattaqillah, paling surat tolak ini ya. Al-Qur'an Al-Karim surat At-Tolak ya, ayat keempat. Ya mungkin ketiga ini, ingat saya itu. Ketiga ya. Nah, ini saya ketik keempat. Saya lihat aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Satu ayat. Nah, mungkin sampai ayat 4 ini. Itu tadi ayat ketiga nih, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Wa man, adapun siapa saja adalah yattaqi, jika dia mau bertakwa, takwa Allah terhadap Allah, yaj'al, maka Allah akan menjadikan lahu baginya makhrajan, jalan keluar. Wa yu'dim, dan Allah akan mengagungkan lahu bagi dia. Apa? Mengagungkan ajaran terhadap paha. Oh, wa yarzuqhu, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya min haitsu, dari sudut la yahtasib, yang dia tidak dapat mengira-ngira atau memprediksi sebelumnya. Kemudian yang diberi kemudahan tadi. Nah, ini sudah ini juga paling surat Tolak ini juga. Waman, dan adapun siapa saja yattaqi, yang dia apabila mau bertakwa Allah terhadap Allah, yaj'al, maka Allah akan menjadikan lahu baginya min amri, dari urusan dia, dijadikan oleh Allah yusron, ya akan kemudahan. Nah, yang kemudian ayat yang menunjukkan Allah menjadikan pahala yang besar. Wa may yattaqillaha, wa man, dan adapun barang siapa adalah yattaqi, apabila dia mau bertakwa Allah terhadap Allah, yukafir, maka Allah akan melebur, yang menghapus anhu darinya, menghapus atau mengkafarati sayiati, terhadap kejelekan-kejelekannya. Wa yu'dim, dan Allah akan mengagungkan lahu baginya, mengagungkan ajaran terhadap pahala. Nah, sekarang janji lagi Allah Ta'ala, wa min dzalika, dan termasuk kebaikan takwa. Oh, itu tadi ayatnya ada sendiri-sendiri, tak baca aja lagi. Jadi yang diberi kemudahan tadi suratnya tadi At-Tolak itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra, itu surat At-Tolak. Kemudian yang diberi pahala yang agung tadi, wa may yattaqillaha yukafir, di kafaroti ya, dosanya dilebur dan pahalanya diagung, itu surat Toha. Oh, surat Tolak ya, surat Tolak juga tuh ayat kelima. Surat At-Tolak ayat kelima. Jadi yang bunyinya tadi, wa may yattaqillaha yukafir anhu sayyi'atihi wa yu'dim lahu ajra. Nah, sekarang cukup ya, 49, dan cukup kaset ya. Memorinya lupa, nggak saya hapus video yang kemarin. Kalau sudah saya setor saya bagikan ke YouTube ya saya hapus. Saya nggak memadati memori. Nah, saya nggak pernah belajar gini-gini awur-awuran ya. Untung bisa bikin video ya. Diajari anak saya yang cilik-cilik, kecil-kecil. Terus nomor ini diberi janji surga ya. Allah Ta'ala berjanji akan memasukkan surga kepada orang yang bertakwa, seperti dalam Al-Quran Al-Karim surah Al-Qamar ayat 54.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannati wa nahar. Shadaqal karim. Innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa adalah fi jannatin, di dalam beberapa taman kok teman. Wanaharin, dan sungai. Taman itu ada mengalir. Ya, di bawah sungai apa aja ada, sungai madu, sungai apa khomer, sinau susu, sinau apa kok sinau sungai air tawar, nah gitu. Ada 4 macam ya dalam tafsir. Wa min dalikal karomatu, termasuk lagi Allah Ta'ala menjanjikan orang bertakwa akan diberi kehormatan. Ya, dihormati oleh siapa saja, tapi Allah yang memberi itu. Tapi selalu dihambat oleh wong halus, enggak ada masalah. Orang halus itu lemah, setan tuh paling bodoh, makhluk paling bodoh di dunia itu iblis. Ya. Makanya kita enggak boleh meniru iblis itu. Sombong, merendahkan orang lain. Iblis takabur, ya jangan ikut iblis. Yang meremehkan Nabi Adam sampai dilempar dari surga itu. Karena kesombongan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini surat Al-Hujurat ya, ayat 13. Ya. Ini terakhir ini ya. Jadi sudah selesai bab takwa, keutamaan takwa ya, untuk sumbernya kitab ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi Allah menjanjikan kehormatan, kemuliaan, karomah bagi orang bertakwa fid dunya wal akhirah, dalam kehidupan dunia dan akhirat. Landasannya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayat Shadaqal karim. Inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian, indallah, menurut penilaian Allah, adalah atqakum, yaitu orang yang paling takwa di antara kamu sekalian. Faja'ala, maka Allah menjadikan al-karomata, terhadap kehormatan, kemuliaan, indahu, menurut penilaian Allah, adalah bittaqwa, dengan takwa. La bil ansab, jangan membanggakan turun raja, walaupun saya juga turun ke Naro. Turunnya ke sana, untuk apa dibanggakan? Kalau turun bisa turun kepada Rasulullah, untuk apa? Karena Allah tidak dengan mengukur dengan itu orang baik tuh. Ya. Ini menurut kitab ini ya. Menurut kitab ini. Jadi Allah Ta'ala itu menjadikan kemuliaan di sisi Allah, atau menurut penilaian Allah, bitakwa, dengan takwa, bil ansab. Ya, tidak karena Sayyid Habib dan turunnya raja atau apalah, kaisar, tidak. Labil ansab, labil awal, bukan karena kaya. Orang mulia menurut Allah itu. Wala bisain, dan tidak diukur kemuliaan di sisi Allah dengan sesuatu akhir yang lain. Ya. Wakam, dan tidak sedikit atau banyak. Wa ada, menjanjikan siapa Allah Ta'ala wa Rasul dan Rasulnya, ala taqwa, terhadap takwa, min khairatin, yang berupa apa? Kebaikan-kebaikan, wa sa'adatin, dan kebahagiaan-kebaikan, wa darajatin, dan derajat-derajat, wa sanatin, dan kebaikan-kebaikan, ya tulu, yang panjang lebar atau bertele-tele, apa dikruha, penuturan tentang keistimewaan ya, kebaikan takwa itu. Kalau dibakas maka panjang sekali. Wawalam bisawab, awalah yang lebih tahu terhadap ya, perkara yang atau kebenaran. Ini etikanya santri yai kalau ngaji ditutup itu. Ini merasa nggak bisa apa-apa. Akhirnya ya hanya gitu. Ya, orang itu belum pernah mati. Kalau sudah pernah mati nggak ada orang sombong. Atau sekarat dulu. Orang kalau sudah sekarat itu nggak punya daya apa-apa. Jadi jangan sombong. Kita semua saudara, siapapun, dimanapun, bangsa apapun. Dari sepasang suami istri, Ramanda Adam, Ibunda Hawa. Makanya sampai disebut kaum Adam, kaum Hawa itu. Eva, bahasa Inggris.
atau bawa efek. Nah, kita berdoa semoga sang salah akan diampuni Allah Ta'ala dan mudah-mudahan ada yang benar. Walaupun 0, berapa persen. Yang benar mudah-mudahan akan Allah Ta'ala berkati. Berkati artinya ditambahi kebaikan. Ya nggak ada habisnya. Kebaikan unlimited. Tanpa batas, tanpa takar. Dan juga sangat penting, saya tidak melupakan untuk minta ampun kepada para pemirsa atau pendengar yang mungkin tersinggung. Ya nggak ada niatan apa-apa. Ingin berhijrah saja. Ya. Berhijrah dari apa yang sudah baik ditingkatkan lebih baik. Nah, itu namanya tobat. Apa yang belum baik diusahakan jadi baik. Apa yang pelanggaran diusahakan berhenti. Ya, jadi kepatuhan, bukan pelanggaran. Nanti kayak meniru iblis dan kawan-kawan. Karena tergesa-gesa iblis itu goblok. Di neraka itu panas walaupun dia terdiri dari neraka. Manusia aja terdiri dari daging. Coba dijotos pipinya kan sakit. Padahal yang jotos itu ya daging. Sama. Iblis juga panas di neraka nanti. Karena bodoh saja. Ya, menghina, gak mengakui ya, kepemimpinan Nabi Adam yang diangkat oleh Allah Ta'ala ala Nabina alaihi salatu wassalam barakah. Kepada para pemirsa mohon dimaaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiqu li aqwami wa adali wa adat tariq. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdi wa afi ni'amah wa yukafi mazidah ala kulli hali wa ni'mah wa nakhususan ala ni'matil iman wal islam ihsan ila yaumil qiyamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.